Alhamdulillah baik ya. Ayo yang depan ini masih kosong, coba dilengkapi dulu. Mbak Ola silakan maju ke depan. Nah, sudah? Baik. Sudah siap memulai pelajaran pada pagi hari ini? Bisa kita awali dengan berdoa ya. Ayo silakan, siapa yang akan memimpin doa pada pagi hari ini? Silakan yang piket. Mbak Vera bisa, ayo. Terima kasih Mbak Vera, silakan duduk kembali ya. Baik, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Adakah yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, adakah yang masih ingat minggu yang lalu, pertemuan yang lalu kita belajar tentang apa? Ayo, adakah yang masih ingat? Ayo. Ya, kita belajar tentang macam-macam norma. Ada berapa norma itu? Mbak Nia? Iya, ada 4. Ayo, ada yang masih ingat apa macam-macam norma? Norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Nah, karena minggu lalu kita telah mempelajari tentang macam-macam norma, maka pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang sumber-sumber norma. Dari manakah sumber-sumber dari masing-masing norma ini? Norma kesopanan, kesusilaan, agama, dan hukum. Kita deskripsikan dari mana sumber-sumbernya. Lalu kita akan identifikasi perilaku yang mencerminkan tentang norma. Baik, nanti Ibu akan menerangkan materi. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita mampu mendeskripsikan sumber-sumber norma dan kita bisa mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan norma. Baik, nanti Ibu akan menerangkan sedikit materi mengenai sumber-sumber norma dan Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kalian berdiskusi mengenai perilaku yang mencerminkan norma. Kelompok A, B, C, dan D dari masing-masing norma: kesopanan, kesusilaan, agama, dan hukum. Baik, Ibu akan menyiapkan materi terlebih dahulu. Baik, yang pertama adalah norma kesusilaan. Ada yang masih ingat kata kuncinya apa? Norma kesusilaan? Ya, berkenaan dengan bisikan kalbu. Nah, jadi norma kesusilaan itu bersumber dari hati nurani manusia, bersumber pada bisikan kalbu. Jadi hati masing-masing orang itu tidak sama dengan hati orang lain, dan hati nurani manusia selalu mengatakan tentang kebenaran dan akan mengarahkan kita untuk kebaikan, atau suara hati nurani manusia itu mengatakan kebaikan dan mengarahkan kita kepada kebenaran. Apa hubungannya dengan orang mengambil dompet? Bisa dijelaskan, Mbak Rohman? Mbak Nia? Ya. Orang mengambil dompet itu, suara hati manusianya mengatakan kebaikan untuk mengantarkan dompetnya, mengembalikan kepada yang punya. Nah, sekarang norma kesopanan. Norma kesopanan ada yang masih ingat kemarin? Ya, norma kesopanan bersumber pada apa? Bersumber pada budaya-budaya masing-masing kelompok, kebiasaan-kebiasaan masing-masing kelompok. Jadi norma kesopanan itu adalah aturan yang diciptakan dari budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan masyarakat tertentu untuk mengatur kelompoknya. Jadi tidak heran ya kelompok A dengan kelompok B ukuran kesopanannya berbeda. Baik, yang ketiga adalah norma agama. Norma agama berasal dari
Ya, dari wahyu Tuhan. Langsung dari Tuhan diturunkan untuk mengatur seluruh umat manusia. Iya, jadi umat beragama itu percaya bahwa Tuhan langsung mewahyukan suatu aturan kepada nabi, dan nabi menyebarkannya kepada seluruh umat manusia. Jadi orang yang ateis tidak akan percaya adanya norma agama, tidak akan patuh pada norma agama. Yang terakhir adalah norma hukum. Nah, norma hukum itu diciptakan atau bersumber pada lembaga-lembaga negara, pada badan-badan resmi yang berwenang pada negara. Ada yang masih ingat kemarin norma hukum itu sifatnya apa? Iya, benar sekali, bersifat memaksa. Jadi aturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara, yang dibuat oleh badan-badan resmi itu bersifat memaksa rakyatnya untuk mematuhi. Supaya apa? Supaya untuk menciptakan kebaikan bersama, kenyamanan bersama, kesejahteraan bersama. Tidak mungkin aturan itu dibuat untuk mengacaukan masyarakatnya. Nah, inilah keempat sumber-sumber, keempat norma. Adakah yang akan ditanyakan? Tidak ada? Mbak Tia, ayo mau bertanya apa? Silahkan. Oh, ateis, terkait ateis. Ya, tadi Ibu mengatakan ateis itu tidak percaya pada norma agama. Ada yang bisa menjawab pertanyaan Mbak Tia? Mbak Esa mungkin? Oh, tidak ada ya. Baik, Ibu akan menjelaskan. Orang yang ateis itu tidak percaya dengan adanya Tuhan, tidak mempercayai Tuhan itu ada. Makanya orang yang ateis tidak percaya pada norma agama. Seperti itu ya. Nah, baik. Lalu Ibu akan memberikan, langsung ke diskusi, Ibu akan memberikan kembali jawabnya. Identifikasi perilaku yang mencerminkan ya. Baik, sepertinya masih ada yang bingung membedakan mengidentifikasi perilaku dari norma kesopanan dan kesusilaan. Ayo kaitkan dengan sumbernya yang telah tadi Ibu jelaskan. Kesopanan bersumber pada budaya masyarakat, sedangkan kesusilaan bersumber pada hati nurani manusia. Bisa diingat ya terkait dengan sumber-sumbernya. Ayo, bisa ya sekarang ya. Baik, waktunya 15 menit sudah habis untuk berdiskusi. Ibu akan mengambil lembar jawabnya. Sekarang kelompok A maju. Terus kelompok B, kelompok C, kelompok D. Baik, ada yang memberikan tanggapan kepada kelompok lain mengenai diskusi pada pagi hari ini? Tidak ada? Oh, berarti baik semua ya, bagus semua. Oke, setelah kita mempelajari materi pada pagi hari ini, adakah yang bisa memberikan kesimpulan mengenai materi pada pagi hari ini? Yuk, Mbak Syifa mungkin bisa? Yang
Ya, mengembalikan dompet. Kesopanan. Ya, cara berpakaian sopan. Makan menggunakan tangan kanan. Salaman pada orang tua. Agama. Menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Nah, jadi agama ini universal ya, maksudnya fleksibel. Jadi sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang terakhir hukum. Contohnya, ya, menggunakan helm saat berkendara. Baik. Anak-anak, adakah yang bisa memberikan tanggapan apa manfaat yang kita pelajari pada pagi hari ini, materi pada pagi hari ini terkait dengan tadi tujuan pembelajarannya? Ayo. Ya, kita bisa mendeskripsikan sumber-sumber norma dan kita bisa mengidentifikasi perilaku-perilaku yang mencerminkan norma. Jadi kalau kita sudah bisa mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan norma, maka kita berusaha untuk selalu mentaati norma yang ada ya. Ya, baik. Terima kasih karena kalian tadi telah aktif, telah antusias mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Bagus ya, tingkatkan lagi. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tes tertulis pada kalian. Dikerjakan 5 menit ya, sebagai aspek penilaian Ibu. Yuk. Baik, waktunya sudah habis. Bagus ya, ini benar semua. Berarti kalian sudah menguasai materi pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kali ini sudah tercapai. Nah, Ibu arahkan kalian untuk membaca materi, mengenai materi ini lebih lanjut. Bisa ke perpustakaan, bisa menggunakan handphone, dari internet, dari sumber-sumber yang relevan. Nah, hari ini kita telah mempelajari sumber-sumber norma, maka minggu yang akan datang kita akan mempelajari tentang sanksi. Sanksi apa yang diterima saat dia melanggar norma, ya. Baik. Bisa kita akhiri? Adakah yang bisa memimpin doa? Ya, yuk Mbak Nia. Terima kasih Mbak Nia, silahkan duduk kembali. Baik, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.